sampai kemudian diperlakukan seperti itu. Berarti ada ketidakpahaman. Sekiranya anak ini punya pemahaman, ya, punya pengetahuan agama, maka dia pasti punya adab. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada yang saya mau tanyakan, yang kejadian yang viral baru-baru ini. Apa itu? Bahwa ada seorang yang masih remaja, Iya. tapi sudah melakukan tindakan yang tidak semestinya gitu. Seperti menghina Al-Quran. Posisinya dia menginjak Al-Quran sambil buang di kloset gitu, terus sambil dikencingi. Itu kan bagaimana kalau kita pikir nih seorang, apalagi ini kan masih remaja. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim ayat 6. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, diingatkan kalau kita orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada Kitabullah, kita umat Islam, kitab kita adalah Al-Quran. Tentu kita akan percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, jaga diri kalian, pelihara diri kalian, beserta keluarga kalian. Siapa yang termaksud di dalam keluarga itu? Kalau kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, maka yang menjadi anggota keluarga kita adalah istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah tangga kita. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jika kita sebagai seorang istri, maka tugas kita adalah membantu mengingatkan suami kita sekiranya suami kita itu lalai. Jadi di sini sebetulnya saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi lebih kepada abainya kita, lalainya kita terhadap sebuah tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Mendidik anak-anak kita. Sejak dari rumah, ya, anak-anak itu kan berangkat dari rumah. Ya. Sebanyak apapun teman dia di luar sana, sekiranya anak kita itu punya teman, maka dia itu sebetulnya berangkat dari rumah. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, tugas kita itu adalah menanamkan kepada mereka tentang adab, akhlak, tingkah laku. Nah, bicara adab, bicara tingkah laku ini adalah bagaimana menghormati orang, termasuk memperlakukan kitab suci kita yang paling kita hormati. Ya, tidak ada di atasnya itu. Ya, Al-Quran itu adalah kitab di atas segalanya. Ya, kalau ada anak-anak remaja yang kemudian punya adab, punya akhlak, tingkah laku yang bukan cuma menjengkelkan sebetulnya, bikin orang muak, ya. Apa urusannya? Kenapa Al-Quran itu, ya, sampai kemudian diperlakukan seperti itu? Berarti ada ketidakpahaman. Sekiranya anak ini punya pemahaman, ya, punya pengetahuan agama, maka dia pasti punya adab. Bagaimana dia bisa menempatkan Al-Quran itu pada tempat yang seharusnya, bukan malah dilempar di kloset, apalagi dikencingi. Ya, ini kan sudah kurang ajar benar ini. Nah gini Pak Ustadz, apakah terkait masalah ini, apakah ada peran atau kiat-kiat para ulama nih untuk bahwa hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi? Seperti itu. Jadi saya tadi menegaskan bahwa ini berangkat dari keluarga. Ya. Keluarga adalah benteng pertama. Kedua orang tua maksudnya, menanamkan nilai-nilai. Ya. Tata krama, adab, menghargai sesama, termasuk menghargai kitab suci Al-Quran yang dia yakini. Kemudian yang kedua, kita sebagai ilmuwan,
cendekiawan, para ulama termasuk di dalamnya itu punya peran, ya, punya peran. Kita mengenali lingkungan kita masing-masing. Jika di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita itu punya pengetahuan agama yang sangat minim, ya di situ peran kita, ya, edukasi, ya, pemberian nasihat-nasihat, ya, termasuk bagaimana kita memperlakukan kitab suci Al-Quran itu dengan baik, dengan benar, ya. Kalau kita kurang memberikan edukasi, maka seperti itu akibatnya. Ya, anak-anak kita sekarang ini kan dia diedukasi, dididik oleh pertama lingkungannya, kedua temannya, yang ketiga alat komunikasi yang hari ini dia pegang. Bisa jadi, ya, sebenarnya anak ini itu niat awalnya itu coba-coba gitu, ya, coba-coba gitu, ya, melihat reaksi orang, ya, mungkin tidak ada yang bereaksi di sekitarnya, sampai dia kemudian berani mempublikasikan lagi. Itu kurang ajar. Kalau kita orang timur itu sudah diketok kepalanya itu, iya kan? Jadi para ulama, ya, para ustadz, para cerdik pandai, ya, para guru, ya, disinilah peran kita. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai sesuatu yang benar-benar menghentak perhatian kita semua, bahwa ketika kita abai, ketika kita lalai, ya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik, maka anak-anak kita itu, ya, mereka akan melakukan hal-hal di luar kontrol kita semuanya. Apa yang menurut mereka itu bagus di sosial media, ya, menurut pertemanan mereka sudah itu juga yang mereka anggap baik, padahal sebetulnya ya belum tentu baik. Dan inilah akibatnya. Siapa yang malu? Kita semuanya malu, ikut merasakan. Padahal Islam, ya, ini perilaku yang hanya dilakukan oleh 1-2 orang atau beberapa orang. Ya, mereka bersorak-sorai, bergembira, ya, dengan kebodohan mereka. Mereka upload di sosial media, ya, akhirnya masyarakat menertawakan mereka dan kita semuanya. Kita pada akhirnya malu kan? Berarti kesimpulannya para ulama tetap berperan di situ. Hanya yang lebih terpenting orang-orang tuanya. Gitu. Iya, peran para ulama di sini sangat dibutuhkan. Nah, saya tadi menegaskan bahwa keluarga itu adalah benteng pertama. Ya, ini berangkat dari keluarga. Nah, Luqmanul Hakim itu seorang kepala keluarga yang sangat sukses, berhasil mendidik anak-anaknya, mulai dari mengajarkan tentang tauhid, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ya, bagaimana kemudian berjalan di muka bumi dengan apa istilahnya itu, tidak sombong begitu. Ini kan bagian kesombongan juga, ya. Iya, betul. Baru sebegitu umurnya dia sudah merasa jumawa gitu. Ya, diberikanlah sanksi yang seberat-beratnya supaya tidak ada lagi anak-anak muda kita, remaja-remaja kita di masa yang akan datang yang mencoba-coba hal-hal seperti ini. Kasih sanksi seberat-beratnya. Ya. Termasuk kedua orang tuanya juga perlu dinasehati, ya, supaya dia mengetahui bahwa kelalaian mendidik anak-anak itu akan mengakibatkan bukan cuma kepada anak yang bersangkutan dan keluarganya, tapi publik secara luas. Kita umat Islam, ya, akan merasakan juga dampaknya. Nah, nanti mohon maaf ada dari pihak lain yang lihat tuh itu, ya, ada umat Islam seperti itu. Betul, pasti. Jadi kita akan dijadikan sebagai bahan tertawaan, bahan olok-olokan gitu. Sekiranya kita ini memperhatikan hal-hal seperti itu, maka keluarga kita itu akan menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, yang kokoh. Anak-anak kita itu tidak begitu mudah mempermainkan ajaran agama. Jadi kan kalau kertas-kertas koran ya suka-suka dia. Ini Al-Quran. Al-Quran. Nanti masyarakat muslim dari belahan dunia lain juga akan ikut apa istilahnya mengecam kita kan begitu. Jadi, apalagi kita di Indonesia. Ya, mayoritas muslim gitu. Ya. Oke Pak Ustadz, jelas kayaknya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz.